Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktunya. Sebelumnya, saya Winarti Apriliani dari kampus Akademi Analis Kesehatan Pekalongan. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang kecacingan. Apa itu kecacingan? Cacingan merupakan penyakit atau keadaan yang disebabkan oleh aktivitas cacing yang masuk ke dalam tubuh manusia. Kenapa kecacingan itu perlu diwaspadai? Yang pertama, karena cacing yang masuk ke dalam tubuh tersebut dapat menyerap nutrisi yang berkembang biak dalam jumlah banyak. Yang kedua, pengidap kecacingan itu akan mengalami kekurangan nutrisi dan gangguan kesehatan lainnya. Yang ketiga, kecacingan juga dapat menyerang organ lainnya seperti paru-paru, kulit, bahkan otot. Apa saja penyebab kecacingan? Yang pertama itu menyentuh objek yang memiliki telur cacing, terutama jika Anda tidak mencuci tangan setelahnya. Yang kedua, menyentuh tanah, mengonsumsi makanan atau cairan yang mengandung telur cacing. Yang ketiga, berjalan tanpa menggunakan alas kaki di atas tanah yang mengandung cacing. Yang keempat, makan makanan mentah atau kurang matang yang mengandung cacing. Kremi yang bisa disebut Enterobius vermicularis. Jenis cacing salah satu ini itu sangat mudah ditemukan di tanah. Telur cacing kremi rentan menempel di kuku, sela-sela tangan, dan bagian tubuh lainnya. Cacing kremi yang baru menetas akan hidup menempel di usus besar dan menyerap nutrisi tubuh. Selanjutnya, cacing kremi betina juga yang sudah dewasa itu akan menuju ke anus untuk menetaskan telur-telurnya. Itulah sebabnya penyakit akibat jenis cacing ini sering membuat bagian sekitar anus itu terasa gatal. Yang kedua ada cacing gelang atau Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides itu atau cacing gelang masuk ke dalam tubuh manusia itu melalui makanan atau minuman yang telah terkontaminasi telur cacing. Jenis cacing ini juga kerap kali tidak menunjukkan gejala spesifik dan baru dapat diketahui ketika ada cacing yang keluar bersama feses anak. Cacing gelang juga hidup di usus halus sebagai parasit yang mengambil nutrisi tubuh anak. Kadang-kadang jenis cacing ini juga sering berpindah ke paru-paru dan menimbulkan gejala batuk. Diagnosis kecacingan juga, yang pertama itu ada pengumpulan informasi dari penderita dan pemeriksaan fisik akan dilakukan untuk menentukan diagnosis cacingan. Yang kedua, dilakukan tindakan untuk menemukan sampel cacing, misalnya cacing dewasa atau telur cacing. Seringkali sampel feses diperlukan untuk memeriksa adanya telur cacing. Yang ketiga, dilakukan pemeriksaan sampel darah, misalnya dalam kasus filariasis atau kaki gajah. Metode diagnosis yang dilakukan itu dapat berbeda-beda. Hal ini bergantung dari jenis cacing yang menginfeksi. Gejala-gejala kecacingan yang pertama, menemukan cacing dalam feses atau saat buang air besar, memiliki ruang kemerahan, gatal, dan berbentuk seperti cacing pada kulit. Terkadang juga terdapat keluhan konstipasi atau sembelit, mengalami penurunan berat badan tanpa alasan yang jelas. Pengobatan kecacingan juga, pengobatan yang dilakukan pada penderita cacingan umumnya dilakukan dengan mengonsumsi obat cacing yang diminum selama 1 hingga 3 hari. Penghuni rumah yang sama dengan penderita cacingan bisa saja memerlukan konsumsi obat cacing juga. Cacing pinta juga hidup dalam tubuh dengan cara menempelkan kepala pada dinding usus. Sementara itu, bagian ekornya itu terus bertumbuh dan memanjang hingga menghasilkan banyak telur. Serangan cacing pinta yang sudah sangat parah itu bisa menyebabkan kerusakan jaringan dan organ tubuh.